khususnya dibentuk, ya kita ubah menjadi operasi siaga tempur. Jadi kalau di TNI itu di Natuna sana itu ada operasi siaga tempur laut, nah kalau di sini ada operasi siaga tempur darat. Tentunya ditingkatkan dari yang tadi itu sobro dengan menghadapi yang serangan yang seperti ini terjadi tanggal 15 April yang lalu. Tentunya kita tingkatkan menjadi siaga tempur pasukan kita sehingga pemerintah bangun. Selama ini kan kita operasi editorial, komunikasi sosial itu tetap kita laksanakan. Tapi ketika menghadapi seperti ini ya harus disampaikan kesiapan. Tetap dilanjutkan. Ya, perintah Panglima TNI jelas, tegas, tidak usah ragu-ragu. Militer TPNPB berhasil mengambil 6 sniper jarak jauh dan 3 M16 A1 yang dimiliki langsung oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Pernyataan itu resmi disampaikan kepada kami untuk kami menyampaikan kepada seluruh media nasional dan internasional. Sementara rilis yang selengkapnya akan disampaikan oleh juru bicara kami, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, itu Tuan Sebi Sambo. Panglima Trianus dan pasukannya sampaikan mereka sudah membunuh 9 orang, bukan 6 orang. Dan 9 pucuk senjata sudah pindah tangan di TPNPB, begitu. Kemarin mungkin ada berita simpang siur, ada 9 orang yang masih belum terinformasi dengan baik. Tadi siang sudah kembali 4 orang, lengkap dengan senjatanya. Jadi tidak benar klaim KKB bahwa mereka menyita 90 senjata, tidak benar. Hanya tinggal sekarang 5 orang sedang kita lakukan pencarian. Nah, mudah-mudahan ya kita segera mendapatkan kabar baik tentunya kita harapkan ke 5 anggota kita yang sampai tadi siang itu belum terkonfirmasi keberadaannya. Gitu. Kepala Staf Umum TNI Letjen Bambang Ismawan mengungkapkan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan membuat keputusan mengenai jumlah personil di Papua usai mengecek langsung kondisi di sana. Saat ini Panglima tengah berada di Papua didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman dan Pangkostrat Lejen Maruli Simanjuntak. Keberangkatan Panglima ke bumi Cendrawasih menyusul gugurnya Pratu Miftahul Arifin saat sedang mencari keberadaan pilot Susi Air Philip Mark Martens. Nah, itu nanti beliau kembali baru diputuskan. Misalnya, tambahan pasukan. Ya, tambahannya berapa itu kan dilihat kebutuhan di lapangan. Ya, itu ya, kata Bambang saat ditemui di Monas, Jakarta Pusat, Senin 17 April 2023. Meski demikian, ia membantah bahwa Panglima akan menggerakkan seluruh kekuatan TNI untuk membebaskan pilot tersebut. Menurutnya, penempatan personil akan menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Bukan yang maksimal seperti itu. Tidak, sesuai kebutuhan di lapangan saja, tuturnya. Termasuk dalam hal ini, penggerahan alat utama sistem senjata TNI dalam operasi pencarian ini. Atau kebutuhan mungkin alutsista apa, helikopter, atau segala macam. Itu melihat kebutuhan, imbuh Bambang. Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Wijojono memaparkan kronologi soal peristiwa prajurit Satuan Tugas Batalion Infanteri Raider 321 Galuh Taruna yang diserang KKB saat operasi pencarian pilot Susi Air Philip Mark Martens. Adapun penyerangan tersebut terjadi di distrik Mogi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Sabtu sore WIT. Akibat penyerangan itu, 1 prajurit Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Pratu Miftahul Arifin gugur. Julius mengatakan, peristiwa penyerangan itu terjadi ketika Satgas Yanef Raider 321 sedang mendekati posisi penyandra Philips. Dari Satgas Yanef Raider 321 mencoba menyisir mendekati posisi dari para penyandra KKB, kemudian ada serangan dari mereka, kelompok kriminal bersenjata. Kata Julius saat konferensi pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu 16 April. Akibat penyerangan tersebut, Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Setelah itu, lanjut Julius, terjadi serangan lanjutan dari KKB terhadap Satgas Yanef Raider 321. Ketika prajurit mencoba untuk menolong Pratu Miftahul, mereka mendapatkan serangan ulang, ujar Julius. Julius membantah bila disebutkan ada 6 prajurit yang gugur akibat penyerangan susulan itu. Dia mengatakan kondisi prajurit lain yang mendapatkan serangan susulan itu masih didalami. Kondisi lainnya masih dalam tahap pendalaman, tutur Julius. Untuk jumlah korban nanti akan kami data ulang dan kami sampaikan, kata Julius. Terpisah, Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih, Kolonel Kaf Herman Tariaman mengatakan, penyerangan tersebut terjadi pada Sabtu sekitar pukul 16.30 WIT.
kejadian penyerangan oleh gerombolan KST terhadap prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas di wilayah Kabupaten Duga dalam rangka pencarian pilot Susi Air, kata Herman saat dihubungi Minggu.